Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Mudi Astuti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Berikut adalah kompetensi dan indikatornya. Judul materinya yaitu pengertian bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat, kelipatan dan faktor, penggunaan operasi hitung bilangan bulat untuk menyelesaikan masalah. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri atas himpunan bilangan bulat negatif, 0, dan himpunan bulat positif. Letak bilangan bulat pada garis bilangan. Bilangan 0 terletak di 0, kemudian bilangan bulat positif terletak di 0 sampai dengan 6, kemudian bilangan bulat negatif terletak pada -1 dan seterusnya. Operasi bilangan bulat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang terakhir akar kuadrat dan akar pangkat 3. Operasi hitung bilangan bulat. A. Operasi hitung penjumlahan. Penjumlahan pada bilangan bulat dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya, hitunglah penjumlahan -3 dan -4. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang kedua, penjumlahan tanpa garis bilangan. Perhatikan, 3 ditambah -3 sama dengan 0. -2 ditambah 2 sama dengan 0. A ditambah -A sama dengan 0. Dengan memperhatikan konsep A plus -A sama dengan 0, selesaikan soal berikut. Hitunglah tanpa menggunakan garis bilangan. A. 2 plus -7. Penyelesaiannya adalah -2 ditambah positif 2 ditambah -7 sama dengan 2 ditambah -7 sama dengan 2 ditambahkan -2 ditambah -5 sama dengan 2 ditambah -7 sama dengan -5. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Perhatikan contoh di bawah ini. 2 ditambah 9 sama dengan 11. 2 dan 9 adalah bilangan bulat. Hasil penjumlahannya 11 juga bilangan bulat. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A ditambahkan B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. 3. Sifat penjumlahan pada bilangan bulat. 2. Sifat komutatif atau sama dengan pertukaran. Perhatikan beberapa contoh berikut. A. 5 ditambahkan 7 sama dengan 12. 7 ditambahkan 5 sama dengan 12 juga. Jadi, 5 ditambahkan 7 sama dengan 7 ditambahkan 5. Untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambahkan B sama dengan B ditambahkan A. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Terdapat penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. -5 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 2 ditambahkan 8 sama dengan 10. -5 ditambahkan 7 plus 8 sama dengan -5 ditambahkan 15 sama dengan 10. Jadi, -5 ditambahkan 7 plus 8 sama dengan -5 plus 7 plus 8.
Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B plus C kurung tutup. Sifat penjumlahan pada bilangan bulat. 4 unsur identitas penjumlahan memiliki contoh-contoh sebagai berikut. A. 2 ditambahkan 0 sama dengan 2. 5 ditambahkan 0 sama dengan 5. Negatif 10 ditambah 0 sama dengan negatif 10. 0 ditambahkan 2 sama dengan 2. Untuk setiap bilangan bulat A selalu berlaku A ditambahkan 0 sama dengan 0 ditambahkan A sama dengan A. 3. Masih di sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Selanjutnya inverse atau lawan. Setiap bilangan bulat mempunyai inverse atau lawan. Lawan dari suatu bilangan bulat adalah bilangan bulat lain yang letaknya pada garis bilangan berjarak sama dari titik 0, tetapi arahnya berlawanan dengan bilangan bulat semula. Contoh, lawan dari 5 adalah min 5. Nah, berikut bisa dilihat gambarnya. Kemudian pengurangan. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangan. Bandingkan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. 4 dikurangi 3, 4 ditambahkan min 3, min 3 dikurangi min 2, min 5 ditambahkan min 2. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar tersebut ya. Selanjutnya perkalian. Menghitung hasil perkalian bilangan bulat dan sifatnya. Perhatikan uraian berikut. 2 dikalikan 4 sama dengan 4 ditambahkan 4 sama dengan 8. 2 ditambahkan 3 sama dengan 3 ditambahkan 3 sama dengan 6. 2 dikalikan 2 sama dengan 2 ditambahkan 2 sama dengan 4. 2 dikalikan 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 dikalikan 0 sama dengan 0 ditambahkan 0 sama dengan 0. Keterangan. 2 dikalikan 1 sama dengan 2. 2 merupakan bilangan positif. 1 merupakan bilangan positif. 2 merupakan bilangan positif. Kesimpulannya, jika terdapat bilangan positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Menghitung perkalian bilangan bulat. Perhatikan gambar berikut. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif sama dengan negatif. Menghitung hasil perkalian bilangan bulat ya. Perhatikan uraian berikut. Negatif 2 dikalikan 1 sama dengan negatif 2 dikalikan min 1 sama dengan negatif dalam kurung min 1 ditambahkan min 1 sama dengan 2 dan seterusnya. Keterangan. Min 2 dikalikan min 3 sama dengan 6. Di sini dapat disimpulkan bahwa jika terdapat bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Nah, kalau di gambar ini kita dapat mengambil kesimpulan jika terdapat bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah negatif. Sifat perkalian bilangan bulat. Yang A, sifat tertutup. Contohnya adalah sebagai berikut. Min 3 dikalikan 2 sama dengan min 6. 3, 2, dan 6 adalah bilangan bulat. Kesimpulannya, bila A dan B bilangan bulat, maka A dikalikan B adalah bilangan bulat juga. Sifat perkalian bilangan bulat yang selanjutnya adalah bersifat komutatif.
negatif 4 dikalikan 5 sama dengan negatif 20. 5 dikalikan negatif 4 sama dengan negatif 20. Negatif 4 dikalikan negatif 5 sama dengan 5 dikalikan negatif 4. Jadi kesimpulannya, bila A dan B bilangan bulat, maka A dikalikan B sama dengan B dikalikan A. Selanjutnya unsur identitas atau netral. 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Negatif 2 dikalikan 1 sama dengan 1. Kesimpulannya, bila A bilangan bulat, maka A dikalikan 1 sama dengan A. 2. Sifat perkalian bilangan bulat yang bersifat asosiatif. Contohnya sebagai berikut ya. Dari contoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa A, B, dan C bilangan bulat. Maka A dikalikan B dikalikan C sama dengan A dikalikan dalam kurung A kali B, B kali C. Selanjutnya sifat distributif terhadap penjumlahan. Bisa dilihat contohnya. Nah, dari contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa bila A, B, dan C bilangan bulat, maka A dikalikan dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A dikalikan B ditambah dalam kurung A dikalikan C. Sifat distributif terhadap pengurangan. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini dapat diambil A dikalikan dalam kurung B min C sama dengan dalam kurung A dikalikan B min dalam kurung A dikalikan C. Kesimpulannya, bila A, B, dan C bilangan bulat, maka A dikalikan dalam kurung B min C sama dengan dalam kurung A dikalikan B dikurangi dalam kurung A dikalikan C. D. Pembagian. Pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Perhatikan uraian berikut. 3 dikalikan 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Di lain pihak, 12 dibagi 3 sama dengan 4 atau dapat ditulis 3 dikalikan 4 sama dengan 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dengan demikian, pembagian merupakan operasi kebalikan atau inverse dari perkalian. Kesimpulannya, bila A, B, dan C bilangan bulat, maka A dibagi B sama dengan C, B dikalikan C sama dengan A. Perhitungan pembagian bilangan bulat. Contoh yang pertama, 30 dibagi 5 sama dengan 6, sebab 5 dikalikan 6 sama dengan 30. Kesimpulannya, jika terdapat bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya positif. Jika terdapat bilangan positif dibagi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Jika terdapat bilangan negatif dibagi positif, sama dengan hasilnya adalah negatif. Yang terakhir, jika terdapat bilangan negatif dibagi bilangan negatif, sama dengan hasilnya adalah bilangan positif. Pembagian bilangan bulat dengan 0. Misalkan 5 dibagi 0 sama dengan P, maka 0 dikalikan P sama dengan 5. Tidak ada satupun pengganti P pada bilangan bulat yang memenuhi 0 dikalikan P sama dengan 5. Kesimpulannya, untuk setiap bilangan bulat A dibagi 0 tidak terdefinisi. Pembagian bilangan bulat oleh 0. Untuk pembagian 0 dibagi 3 sama dengan N, adakah pengganti N yang memenuhi? Perhatikan uraian berikut. 0 dibagi 3 sama dengan N, maka 3 dikalikan N sama dengan 0. Pengganti N tidak memenuhi 3 dikalikan N sama dengan 0 adalah 0.
Kesimpulannya, untuk setiap bilangan bulat A berlaku 0 dibagi A sama dengan 0. Kemudian kita memasuki materi baru, yaitu arti pangkat. Perhatikan perkalian berikut. 5 dikalikan 5 sama dengan 25. Maka bilangan 25 dinamakan kuadrat dari 5. Jadi 5 dipangkat 2 atau 5 kuadrat sama dengan 5 dikalikan 5 sama dengan 25. Kesimpulannya, perpangkatan suatu bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Kuadrat dari akar kuadrat. Perhatikan contoh berikut. 4 kuadrat sama dengan 16. Akar dari 16 sama dengan 4. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Akar dari 36 sama dengan 6, dan seterusnya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa akar dari A sama dengan B. Maka A sama dengan B kuadrat untuk A dan B bilangan bulat. F. Pangkat 3 dari akar pangkat 3. Bilangan pangkat 3, contohnya 0 pangkat 3 sama dengan 0, 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Akar pangkat 3-nya yaitu kebalikannya. Akar pangkat 3 dari 0, 0. Akar pangkat 3 dari 1 adalah 1. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Akar dari 64 adalah 4. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa akar pangkat 3 dari A sama dengan B, maka A sama dengan B pangkat 3 untuk A dan B bilangan bulat. Nah, di materi ini kita membahas kelipatan dan faktor. Yang pertama, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan terkecil dari P dan Q dengan P Q anggota himpunan bilangan asli adalah bilangan terkecil anggota himpunan bilangan asli yang habis dibagi oleh P dan Q. 2. Faktor suatu bilangan dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB dari dua bilangan adalah bilangan asli terbesar yang merupakan faktor persekutuan kedua bilangan tersebut. Contoh, tulis bilangan bulat mulai dari min 5 sampai dengan 4. Nah, kemudian kita masuki contoh dari perpangkatan bilangan-bilangan berikut. A pangkat 3, B 5 pangkat 2, min 5 pangkat 2, min 5 pangkat 2, min 3 pangkat 3, min 2 pangkat 4. Penyelesaian adalah sebagai berikut. Min 2 pangkat 2 sama dengan, tadi gimana? Berarti 2-nya dikalikan 3 kali. 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sama dengan 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Yang B, 5 dipangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Min 5 dikalikan min 5 pangkat 2 sama dengan min 5 dikalikan min 5 sama dengan 25. Kemudian langsung yang terakhir, min 2 dipangkat 4 sama dengan min 2 dikalikan min 2 dikalikan min 2 sampai 4 kali sama dengan 4 dikalikan 4 sama dengan 16. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya yakin penjelasan ini bermanfaat jika Anda semua memperdalam ilmu tersebut. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.